cara pengaplikasiannya sesederhana kita sisir-sisir aja bulunya gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Buna pengen jawab salah satu pertanyaan Agan di kolom komentar YouTube saya ya. Yaitu ada yang nanya dari @indrawati ZC2VP, gimana caranya menangani musang kena tungau, badan gatal, dan digaruk-garuk bang? Sebenarnya untuk tungau ini mirip ya penanganannya sama musang yang kena kutu. Intinya yang pertama kita harus buat kutunya itu atau tunganya itu mati dari badan musang. Setelah itu kita obati badan musangnya sampai bekas luka atau bekas tungau yang merah-merah itu sembuh. Dan setelah itu kita mandiin kan. Sebenarnya sesederhana itulah. Cuma memang ada beberapa alat dan bahan yang kita perlukan untuk mengobati musang dari tungau atau kutu ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Yang pertama yang kita akan lakukan adalah menyisir bulu musang ya. Ini berguna untuk gimana caranya biar sisa tungau atau kutunya itu hilang dari badan musang. Alat yang digunakan sebenarnya sederhana ya. Kita bisa menggunakan sisir kayak gini kalau saya pakai kan. Nah ini sisir untuk kucing biasanya ya, dan bagian sisirnya itu kecil-kecil dan ini dari metal sih biasanya bahannya kan. Nah cara pengaplikasiannya sesederhana kita sisir-sisir aja bulunya gitu sampai kutunya atau tungaunya itu kena di ujung sisir ini kan. Setelah itu kita buang, pokoknya kita ulangin sampai kita rasa kutu atau tungaunya itu udah berkurang di badan musang ya. Nah, kalau musang Agan kayak si Buna, dia tuh belum terlalu terbiasa sama sisir, saya saranin sih pakai sarung tangan ya minimal. Jadi, kalau musangnya kaget dan gigit kita, itu masih aman lah, tangan kita ada sarung tangannya. Nah, yang kedua adalah kita mengobati bagian yang digaruk-garuk sama musangnya ya. Karena biasanya bagian badan yang digaruk-garuk musang itu pasti akan lecet ya, minimal kalau nggak lecet merah-merah gitu loh. Tapi yang terparah bisa sampai luka. Nah itu cara ngobatinya sama aja sih cara ngobati luka pada badan manusia ya. Yang pertama itu kita gosok-gosok, itu pakai tisu biasanya, tisu pakai kapas. Nah kapasnya itu kita kasih betadin kan. Setelah itu kita gosok-gosok ke bagian badan musang yang luka. Kita ulangi mungkin sampai beberapa hari sampai beberapa minggu ya. Kalau saya sih biasanya sehari sekali atau 2 kali, nah itu obati aja digosok-gosok sampai lukanya itu mengering. Nah kalau udah mengering dan lukanya itu nggak kelihatan basah, berarti udah sembuh, ya udah di stop nggak apa-apa sih. Karena kalau nggak kita obati nanti musangnya akan semakin gatal, semakin menggaruk, lukanya itu semakin besar. Kalau udah terlalu besar biasanya bisa infeksi dan itu sangat berbahaya sih buat musang kan. Nah, selanjutnya adalah proses kayak pelengkap lah, yaitu ini kan, kita mandikan musang menggunakan sampo khusus untuk jamur atau kutu ya. Nah, itu sama aja kalau tungau. Kalau saya sih dulu pakai merek ini ya kan, sampai sekarang sih saya pakai ini karena masih sisa. Tapi Agan juga bisa pakai sampo anjing atau kucing, pokoknya anti jamur dan anti kutu. Nah itu sama aja sih kan, sesuaikan aja ketersediaan di daerah Agan dan juga harganya berapa, karena harganya sangat bervariasi sih. Kalau mandikan diusahakan kita tuh kayak gosok badan musangnya tuh yang keras banget kan, sampai bener-bener bersih. Karena kalau nggak merata di semua badan musang, biasanya sisa tungau atau kutunya itu bisa aja sembunyi di kepalanya musang gitu loh. Karena biasanya kan kalau kita mandiin hewan mamalia kayak gini, itu bagian kepalanya nggak kita bersihkan kan. Nah kalau ini kita harus benar-benar bersihin sampai di bagian kepala musangnya kan. Pokoknya biar
jamur atau tungaunya itu nggak ada bersisa di badan musang. Setelah kita gosok, lalu kita bilas, ya bilasnya pakai air bersih biasa sambil kita gosok-gosok lagi sampai sisa sabunnya itu nggak ada. Kalau udah selesai, kita lanjut ke proses yang keempat ya kan, yaitu dengan menjemur musang kita kan. Nah kalau untuk jemur musang, yang paling bagus itu di pagi hari sih kan, sekitar jam 7 sampai jam 8 ya. Tapi kalau Agan, misalnya di daerah Agan kayak sekarang kan di Indonesia itu kan kebanyakan musim kemarau ya. Jadi mandiin ya jam 11 itu pas sih menurut saya, jam 11. Setelah kita mandiin langsung kita jemur, walaupun mataharinya siang nggak apa-apa. Intinya biar badan musang cepet kering dan nggak lembab. Nah selain kita jemur, kita gosok badannya menggunakan Kanebo. Nah kenapa saya nyuruh Kanebo? Karena Kanebo itu bahannya kan sangat menyerap air ya. Jadi kalau kita gosok ke badan musang itu bisa membuat musang kita badannya menjadi cepat kering dan gak lembab kan. Karena kalau lembab takutnya kutu hilang, kalau lembab bisa jamuran. Nah itu sama aja sih, nanti kita ribet ngobatinnya. Nah kalau udah mandiin jangan sering-sering kan ya, maksimal 2 minggu sekali normalnya ya. Tapi kalau musang Agan ada kutu atau tungaunya parah ya ulangi seminggu sekali, itu nggak apa-apa sih. Sampai sekiranya kita lihat di badannya kita keluarin gini, nggak ada sisa tungaunya gitu, nah itu udah aman, ya udah kita mandiin 2 minggu sekali udah cukup sih. Yang terakhir adalah pencegahan biar tungau atau sisa kutu musang nggak kembali lagi ke badan musang ya, yaitu dengan kita membersihkan kandangnya kan. Ini selain dibersihkan dicuci juga ya. Nah kalau untuk mencuci kandang musang sebenarnya sama aja sih. Tapi yang paling penting selain kita bersihin menggunakan sabun sunlight gitu, nah kita tambahkan cairan antiseptik kan, biar sisa kutu, sisa tungau, sisa jamur di kandangnya itu bisa bersih. Dan kalau misalkan sudah sembuh, musangnya udah nggak kutuan atau tungauan lagi, nah sebaiknya bersihin kandang itu kita terusin ya kan, kita rutinin ya. Memang nggak setiap hari sih saya nyuruh bersihin kandang, nyuci kandang sih lebih tepatnya. Tapi kalau saya sih patokannya saya samain sama bersihin atau mandiin si musang sih. Nah kalau misalnya musang saya mandiin 2 minggu sekali, nah bersihin kandang juga sama sih 2 minggu sekali. Biasanya sih waktunya sama ya. Jadi setelah saya mandiin musang, habis itu saya cuci kandangnya. Nah kalau Agan udah ngelakuin itu rutin, saya yakin musang Agan nggak bakalan kena jamur, tungau, atau kutu lagi ya. Tapi juga selain itu yang paling penting, kalau misal musang Agan itu di sekitarnya banyak kucing atau anjing liar, itu agak hati-hati ya. Maksudnya kadang kan kalau anjing dan kucing liar itu membawa kutu atau tungau ya, nah itu harus diperhatikan, diperiksa gitu loh, kucing atau anjing liarnya itu nggak ada tungau atau kutu ya. Soalnya kalau ada nanti pas dia berdekatan sama musang, itu bisa jadi musangnya bisa kena kutu atau tungau lagi. Kutu atau tungau itu nggak terlalu berbahaya ya buat musang, cuma kalau kita biarkan, musangnya lama-lama nanti akan garuk di bagian badannya. Nah itu bisa membuat seluruh badan musang kita itu jadi luka. Nah kalau udah luka kan kelihatan aneh ya, musang yang awalnya bulunya lebat gitu tiba-tiba jadi kayak musang sping yang nggak ada bulunya. Nah itu kasihan banget sih. Kalau udah parah sampai nggak ada bulunya sama sekali, itu susah banget sih diobati kan. Karena kalau lukanya udah terlalu dalam, nanti pas sudah sembuh, biasanya di bagian luka dalam itu nggak akan tumbuh lagi bulu. Jadi badannya itu cuma ya udah badan aja, kulit aja, nggak ada bulunya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Tuh, saya digigit lagi. Sekian dari saya dan si Buna yang aktif banget. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Buna.